Bahwa kita ngelihat, disitulah kami menganggap bahwa ini benar-benar kasus politik, bukan kasus hukum, bukan kasus pemberatan korupsi, tapi benar-benar upaya melakukan kriminalisasi terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Tapi di luar ada tudingan politisasi, apakah memang dari PDIP sendiri yakin bahwa Mas Hasto sama sekali tidak terlibat di kasus ini? Surat yang pertama ditandatangani oleh Bambang Pacul dan Sekjen Hasto. Surat kedua ditandatangani oleh Yasona Lauli dan Sekjen Hasto. Surat yang ketiga ditandatangani oleh Ketum Megawati dan Sekjen Hasto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Nah, Hasto Kristianto sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini belum juga ditahan oleh KPK. Kenapa? Nanti kita bacakan juga ya, apa alasan KPK itu belum menahan Hasto Kristianto. Nah, ini datang dari pemerhati politik, hukum, dan sosial ya. Agus Wijayanto mendorong KPK untuk segera menahan Hasto. Ini dilansir dari Tribun ya, Tribun. KPK disarankan segera tahan Hasto Kristianto dan periksa Megawati Soekarno Putri. Wah, ini kalau Hasto nggak bisa tidur, nih Ibu Megawati kalau disenggol seperti ini nggak bisa tidur juga mungkin ya. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK didorong segera menahan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto setelah ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap ya, dan perintangan penyidikan kasus suap caleg PDIP Harun Masiku terhadap Komisioner KPU pada Pileg 2029. Pemerhati politik, hukum, dan sosial Agus Wijayanto menyebut tindakan penahanan itu perlu dilakukan oleh KPK terhadap Hasto Kristianto guna menghindari kesan pilih kasih penanganan perkara. Untuk menghindari pandangan miring dari masyarakat agar tidak ada kesan pilih kasih harusnya segera ditahan, ujar Agus Wijayanto ya. Ya, seharusnya Hasto ini kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya kita kan orang awam yang tidak paham hukum. Tapi kalau kita lihat berita-berita di televisi yang mana udah ditetapkan sebagai tersangka itu ditahan, paling tidak dipanggil kalau sebelumnya sebagai saksi. Hasto kan pernah dipanggil sebagai saksi. Nah, dipanggil dimintai keterangan sebagai tersangka kan belum, apalagi ditahan belum, dimintai keterangan aja belum sebagai tersangka ya, apalagi ditahan. Nah, ini alasan KPK kenapa belum menahan Hasto Kristianto. Ini kita bacakan nih ya, apa sih alasannya KPK ini belum menahan Hasto Kristianto ini yang jelas-jelas sudah menjadi tersangka. Buktinya sudah ada ya, sudah dibacakan pula waktu itu di konvensi persnya KPK. Ketua KPK menyampaikan apa-apa saja tindak kejahatan yang dilakukan oleh Hasto ini ya, penyuapan dan obstruction of justice, menghalang-halangi ya. Nih dilansir dari suara.com, KPK jelaskan alasan Hasto belum ditahan meski sudah ditetapkan sebagai tersangka ya. Suap dan perintangan penyidikan. Nih, Komisi Pemberantasan Korupsi menjelaskan alasan belum dilakukannya penahanan terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto. Padahal KPK telah menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam dua perkara, yaitu dugaan perintangan penyidikan dan dugaan suap pada pergantian antar waktu PAW anggota DPR RI. Juru bicara KPK Tessa Mardika mengatakan bahwa keputusan soal penahanan Hasto merupakan kewenangan penyidik. Proses penahanan merupakan kewenangan penyidik dan akan dilakukan pada saat menurut penyidik memenuhi syarat materi penahanan atau alasan lainnya seperti menjelang berkas perkara dinyatakan lengkap ya, kata Tessa pada wartawan Kamis tanggal 26 bulan 12 tahun lalu 2024. Nah, kalau kita orang awam ini kan selalunya yang tidak paham, yang awam terhadap hukum,
ya berpikirnya macam-macam jadinya ya. Berpikir macam-macam, kok seperti kesannya itu pilih kasih terhadap penanganan perkara seperti yang dijelaskan oleh Agus Wijayanto tadi. Udah ditetapkan sebagai tersangka, buktinya sudah jelas, ya, tidak ditahan, belum ditahannya Hasto. Nah, datang juga dari siapa pengamat militer, si bestinya Hasto, Koni, yang keluar-keluar katanya memegang dokumen rahasia, ya, yang akan meledak pada waktunya, yang dianggapnya itu sebagai bom waktu. Isi dokumen rahasia tersebut tak lain dan tak bukan, nih, kalau pengakuan mereka terkait dugaan-dugaan ya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, bukti penyimpangan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Ya, mereka mengancam untuk buka-bukaan, ya. Nah, kalau seandainya mereka punya bukti, ya silakan aja laporkan. Kenapa hanya keluar-keluar, bahkan dokumen tersebut dibawa ke Rusia sampai dinotariskan. Nggak ada hubungannya sama negara Federasi Rusia, ya. Kenapa bukti itu dibawa ke Rusia, ya kan? Ini kemungkinan hanya gertak sambal saja, ya, si bestinya Hasto ini. Dan juga datang dari si Guntur Romli si Guntur Romli yang juga mengatakan ada dokumen-dokumen dan bukti-bukti, ya, seperti samalah yang dijelaskan oleh Koni. Nah, ini kita akan menyaksikan yang mana Guntur Romli itu diskakmat oleh pakar kepemiluan. Seperti apa videonya, langsung aja kita reaction videonya berikut ini. Apa yang disampaikan sebagai bukti, bahasanya Ketua KPK itu adalah bukti. Ini kan menjadi bahan tertawaan publik. Bahwa kita ngelihat, disitulah kami menganggap bahwa ini benar-benar kasus politik, bukan kasus hukum, bukan kasus pemberatan korupsi, tapi benar-benar upaya melakukan kriminalisasi terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Tapi di luar ada tudingan politisasi, apakah memang dari PDIP sendiri yakin bahwa Mas Hasto sama sekali tidak terlibat di kasus ini? Kalau kita membaca fakta pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, ingkrah, putusan pengadilan kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani tanggal 15 Agustus tahun 2020, nomor putusan 28, halaman 160 dan 161 yang menyatakan dalam pertimbangan hakim tidak ada yang namanya aliran dana kepada Wahyu Setiawan dari Hasto Kristianto, tapi dari Harun Masiku. Jadi apa yang disampaikan oleh Ketua KPK kemarin itu nggak ada bukti-bukti baru. Mas Guntur, jadi itu menurut Anda Mas Hasto itu dikriminalisasi? Dikriminalisasi sejak awal, bahwa kasus Harun Masiku itu upaya untuk menyerang PDI Perjuangan, menyerang Sekjen PDI Perjuangan, menjadikan sandera politik untuk Sekjen PDI Perjuangan. Jangan lupa bahwa yang disampaikan dalam video Mas Hasto yang akan dirilis nanti, bagaimana ancaman itu hadir kepada dia. Kalau sampai memecat namanya Jokowi dan keluarga akan ditetapkan sebagai tersangka. Dan itu setahun belakangan ini Mas Hasto selalu diancam dengan kasus Harun Masiku. Tapi Mas Hasto tidak pernah takut, tidak pernah takluk. Dia tetap keras, dia tetap kritis meskipun jadi tersangka. Karena dia yakin tidak terlibat dengan kasus Harun Masiku. Mas Guntur. Jadi kasus Harun Masiku itu ada dua masalahnya. Pertama, ketidakpatuhan pada sistem pemilu. Sebentar. Inilah Guntur Romli, ya. Baru saja belum lama bergabung dengan PDIP, seolah-olah tahu semua, ya, apa sebetulnya yang terjadi terhadap kasus Hasto ini, ya, dari A sampai Z seolah-olah tahu semua, ya, padahal baru bergabung di PDIP, baru menjadi kader PDIP, ya, yang dulunya di partai apa, PSI kalau nggak salah, ya. Luar biasa Guntur Romli. Nih, Guntur Romli diskakmat nih oleh pakar kepemiluan ini, ya. Proporsional daftar terbuka dengan suara terbanyak. Yang kedua adalah pemaksaan caleg-caleg favorit elit lah, kalau bisa dibilang begitu. Yang pertama begini, kasusnya berawal dari ada caleg di Dapil 1 Sumsel yang meninggal dunia. Namanya Nazarudin Kimas. Ini adiknya Pak Taufik Kimas. Seharusnya kan kalau ada caleg yang meninggal, karena waktu itu meninggalnya kadung surat suara sudah dicetak. Jadi KPU membuat kebijakan suara yang diberikan kepada Nazarudin Kimas dianggap tetap sah, tapi dihitung untuk suara partai.
sebagai bagian dari pembulat penentuan perolehan kursi. Nah, ketika sudah ada hasil, otomatis kan suara Nazarudin Kemas tidak bisa dihitung lagi. Maka siapa yang akan menjadi caleg terpilih adalah caleg dengan suara terbanyak berikutnya. Nah, dari sana kemudian didapatlah data bahwa caleg yang memperoleh suara terbanyak di Dapil Sumsel 1 itu namanya Reski Aprilia. Harun Masiku itu nomor urut 6 dari 8 caleg. Dan perolehan suaranya juga adalah nomor 6 dari 8 caleg. Tiba-tiba kemudian diajukanlah uji materi ke Mahkamah Agung. Ada putusan Mahkamah Agung nomor 57P/HUM/2019. Intinya adalah Mahkamah Agung mengatakan sah suara dari caleg yang meninggal dunia dihitung untuk suara partai. Kemudian bersuratlah PDIP ini 3 kali ke KPU. Ada 3 surat. Surat yang pertama ditandatangani oleh Bambang Pacul dan Sekjen Hasto. Surat kedua ditandatangani oleh Yasona Lawli dan Sekjen Hasto. Surat yang ketiga ditandatangani oleh Ketum Megawati dan Sekjen Hasto. Kenapa saya bilang ini mengingkari sistem pemilu? Karena yang diminta adalah agar KPU itu menentukan caleg terpilih adalah bukan Reski Aprilia yang memperoleh suara terbanyak, melainkan Harun Masiku yang memperoleh suara terbanyak nomor 6 dari 8 caleg. Dan itu dibalas oleh KPU tidak bisa begitu. Karena kalau sistem pemilu proporsional daftar terbuka suara terbanyak, yang harus menjadi caleg terpilih adalah Reski Aprilia, bukan Harun Masiku. Dari sisi logika sistem pemilu tidak mungkin Harun Masiku yang menjadi caleg terpilih. Kalau menetapkan Harun Masiku sebagai caleg terpilih, maka KPU sudah melanggar sistem pemilu, dan yang kedua KPU sudah melanggar etika sebagai penyelenggara pemilu. Nah, disitulah problemnya dari kasus Harun Masiku ini. Dari sisi pemilu tidak patuh pada sistem, yang kedua ternyata memperlihatkan ada favoritisme dari elit terhadap caleg dan mengabaikan suara dari rakyat. Karena kalau betul-betul mengikuti suara rakyat, sudah terang benderang yang jadi caleg terpilih itu Reski Aprilia, bukan Harun Masiku. Nah, pertanyaan kalau soal motif kenapa dipaksakan Harun Masiku, sudahlah suaranya nomor 6 dari 8, itu yang kita tidak tahu. Baik, kita tanya langsung ke Bang Guntur Romli. Nah, itu dia ya, akar masalah yang sebenarnya dijelaskan oleh pakar kepemiluan ini ya. Mengingkari mengingkari suara rakyat. Rakyat jelas-jelas memilih caleg A, memilih caleg B. Ini dengan sengaja suara rakyat yang memilih caleg A dipindahkan ke caleg C. Nah, itu bukannya merusak demokrasi. Mereka yang selama ini koar-koar bahwa Pak Jokowi merusak demokrasi dan segala macam, padahal mereka sendiri yang merusak demokrasi ya di negeri ini. Nah, silakan ketik komentar kalian terkait konten kita kali ini ya. Seperti apa pandangan kalian? Kenapa Hasto ini belum juga ditahan oleh KPK? Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.